Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa sih gunanya pohon itu dekat dengan air? Lihat, kalau pohon itu dekat dengan sumber air, dia tidak akan pernah kekurangan yang namanya makanan. Dia tidak akan pernah kekurangan yang namanya segala sesuatu sari-sari makanan yang dia butuhkan. Dia dapat dari air itu. Demikian juga saudara. Tadi makanya saya katakan, kalau saudara mulai belajar untuk dipenuhkan, baca firman, sudah dipenuhkan. Tapi bukan hanya itu, tapi sudah memasukkan dirimu ke dalam air itu. Dan kau akan lihat mujizat itu terjadi. Amin. Memang tidak gampang loh ya, tetapi engkau harus belajar untuk bisa seperti itu. Saya pun berusaha. Jangan berkata bahwa, oh hamba Tuhan itu sudah lebih dari saya. Belum tentu. Nanti saudara kalau pulang ke surga, saudara akan lihat ada yang namanya raja-raja muda itu tidak terkenal. Kenapa bisa jadi raja muda? Cuma satu, dia setia dengan panggilan dia. Dan bukan hanya setia, tapi dia memasukkan diri dia ke dalam kepenuhan daripada Roh Kudus itu. Ya, jangan bocor dengan perkataanmu, jangan bocor dengan kehidupanmu. Mungkin kau melakukan suatu perbuatan yang semua sudah tahu itu nggak benar, tapi tetap kau lakukan, itu bocor semuanya saudara. Kalau gelas ini penuh dengan lubang, apa yang jadinya? Bocor, nggak ada gunanya. Diisi, nggak pernah penuh. Betul nggak? Kita sekarang belajar, kenapa kok bisa bocor? Yang pertama, karena kepahitan. Makanya saya katakan, buang semua kepahitanmu. Sakit hatimu, buang. Yang kedua, bocor itu karena apa? Pikiranmu menggurui Tuhan. Jiwamu belum ditundukkan. Ingat, pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus berkata begini, hatiku sangat sedih. Betul? Betul kan? Terus dia berdoa, Bapak kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bahasa Inggris dikatakan, my soul, jiwaku sangat sedih. Itu satu contoh bagi kita. Kalau seseorang dikuasai oleh jiwa, orang itu bisa lupa yang namanya tujuan hidup. Orang itu bisa lupa yang namanya dia diciptakan, Tuhan punya rencana apa dalam hidup dia. Jadi ngawur hidupnya. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh jiwa ini. Lihat Yesus dikuasai pada waktu itu sampai dia bisa berdoa, Bapak kalau boleh cawani lalu. Tapi dia ingat langsung. Belum sampai dia berbuat dosa, dia sudah ingat. Dan dia berkata, tidak, kehendakku yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Lihat saudara, itu satu contoh. Kalau saudara mulai hari ini tidak mau belajar yang namanya menyalibkan jiwa, menyalibkan daging, saudara akan dikuasai oleh daging itu. Dan dikuasai oleh daging itu, apa yang terjadi? Saudara akan keluar dari jalur Tuhan. Betul, karena saudara mulai belajar mengasihani diri sendiri. Kunci daripada orang tidak melakukan firman Tuhan, kunci daripada orang tidak ada jalur di dalam penggunaan firman Tuhan, cuma satu, karena dia mengasihani diri sendiri. Dua perkara ini yang harus kau buang. Yang pertama tadi, ya apa? Yang pertama, kepahitan dibuang. Yang kedua, jiwa ini itu pun harus ditundukkan. Biar roh kita makin kuat, tapi perkara jiwa ini harus tunduk dan harus tunduk di bawah penguasaan Tuhan. Makanya saya katakan, untuk berbuah itu bukan urusan Tuhan, tapi berbuah urusan saudara, mau atau tidak. Urusan saya, untuk saya berkata, Tuhan aku mau, bukan urusan Tuhan. Dan berkata, aku buka tangan, mari Tuhan urapi aku dan aku berbuah. Tidak. Buah itu urusan saudara dan saya. Daud itu sangat luar biasa. Ya, dia tidak pernah ribut, dia disuruh menggembalakan domba yang cuma 2 atau 3 ekor, dia lakukan. Dan apa yang terjadi? Di situ dia belajar penundukan jiwa. Pada waktu Daud menengon domba itu, dia belajar menundukkan jiwa. Pada waktu Daud mau belajar yang namanya taat sama orang tua, dia belajar untuk menyingkirkan kepahitan dalam hidup dia. Dan akhirnya apa? Dia berhasil dan dia diangkat jadi raja. Saya percaya saudara pun bisa diangkat oleh Tuhan. Dari yang tidak ada jadi ada. Apapun yang saat ini kau pikirkan, aku tidak mungkin begitu. Tuhan bisa buat dan kau jadi seperti itu. Cuma satu, 2 perkara itu buang dalam hidup. Jiwa ini itu tundukkan. Yang kedua, kepahitan buang. Dan mulai saat ini isi dengan firman. Dan sesudah itu
Engkau masukkan dirimu dalam kepenuhan firman itu. Jadi pelaku firman. Amin. Itu akan membuat engkau berhasil. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Tidak ada sesuatu kebetulan kami ada di tempat ini. Mari Bapa, ajar untuk anak-anak-Mu dan hamba untuk menjadi pelaku firman. Ajar kami untuk tidak hanya menerima saja, tetapi ajar kami untuk memasukkan diri kami ke dalam kepenuhan akan firman itu. Terima kasih Bapa. Karena kami kalau melakukan firman-Mu, kami akan lihat mujizat. Dan kami akan sungguh-sungguh merasakan Engkau itu hidup, bukan mati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sekarang hamba serahkan anak-anak-Mu dan hamba sendiri ke dalam tangan-Mu. Pada waktu kami menjadi pelaku firman, Engkau menggenapinya. Dan Engkau menyatakan siapa diri-Mu sebenarnya pada kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.